Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita. Ibadah kita pada hari Minggu 19 September 2021 di GKI Bogor Baru dan bakal Jemaat Sentul masih diselenggarakan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Tema ibadah kita hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Dengan firman yang diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37 dan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pengisi pujian dalam ibadah ini oleh Saudari Novena. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa penekanan warta yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Demikian penekanan warta jemaat Minggu 19 September 2021. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik yang telah dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan semata yang menghantar kita melewati satu minggu yang lalu sampai tiba di hari perhentian ini, hari Sabat, di mana Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Esa memanggil umatnya untuk datang menyembah. Umat Allah hadir dalam kumpulan besar di mana firman Tuhan menyuar yang gelap, di mana roti sorga terhidang dan air al-hayat. Terpuji Allah Bapa dan Putra Tunggalnya dan Roh pengantar sabda, ketiga yang Esa.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, kita dasari kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah di minggu ketiga bulan September dalam rangka bulan misi dan pendidikan adalah menyambut dan bukan disambut. Umat yang dikasihi Tuhan menjadi orang terdepan, terkemuka, terbesar, terpandang. Kita berhak dilayani, disambut, dihormati, dimanapun kita berada. Bukankah itu keinginan setiap manusia? Bukankah itu arti kesuksesan di dunia? Para murid pun pernah bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan mungkin kita juga sama seperti mereka. Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Diambil dari Markus 9 ayat 35. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang dikhususkan dan dipisahkan untuk hidup berbeda dari dunia bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan standar Kristus. Kristus yang adalah Tuhan dan Raja, adalah Kristus yang penuh dengan kasih, merendahkan diri dan memberi diri menyambut kita yang sesat, lemah, dan berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghidupi panggilan ini dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah kita menyambut mereka yang kurang beruntung, yang kecil, yang lemah, yang tersisihkan di sekeliling kita? Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan penuh penyesalan. Kita belum mampu untuk hidup sepenuhnya seturut dengan panggilan Tuhan. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tuhan, ampuni kami, karena seringkali kami mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kami mengejar kesuksesan dunia yang fana. Kami berjerih lelah untuk memenuhi ambisi kami seturut dengan ukuran. Ampuni kami, kadang kami lelah, lalai, dan tidak tekun meneladani Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami, secara sadar maupun tidak, kami lebih suka bergaul dengan mereka yang kami anggap setara, satu kelas, satu aliran. Kami memberi kepada mereka pemberian yang kami harap untuk menerimanya kembali di saat yang lain. Ampuni kami kurang menyambut dan melayani saudara-saudara kami yang sendirian, kesepian, tersisih, dan kekurangan. Kami kurang peka dan kadang berpura-pura memalingkan muka dan selalu berhitung untung rugi dalam menolong sesama. Sebagai gereja, ampuni kami juga jika kami masih belum sepenuhnya mampu menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk menyambut mereka-mereka yang harus kami rawat dan diberitakan kata kasih. Kuduskan kami dengan darah-Mu ya Kristus. Layakkan kami dan kuatkan kami dengan Roh Kudus, supaya kami lebih tekun dan bergiat dalam pekerjaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah dari 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Firman yang
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang ikut beribadah, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan memberkati setiap kami. Karena itu kami berdoa agar Roh Kudus bekerja sehingga firman yang kami baca, kami mengerti, boleh kami hidupi, sehingga kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, masih di dalam rangkaian Minggu Misi, hari ini kita akan disapa oleh Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai 35. Nah, saudara-saudara, bicara tentang misi, yang dimaksud tentu adalah misi Allah. Missio Dei. Jadi kalau kita bicara misi, kita sebagai misionaris, maka yang sedang kita bawa, yang sedang kita kerjakan, yang harus kita lakukan bukan misi pribadi, bukan misi saya. It is not about me. Ketika kita bicara soal misi, maka ini adalah pertama-tama misi Allah, kehendak Allah, tujuan Allah, keinginan Allah yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau diajak oleh Tuhan untuk melihat ketika kita mengerjakan misi Allah, apa yang seharusnya kita kerjakan, bertolak dari Markus 9 ayat 30 sampai 35. Yang pertama, saudara-saudara, seorang misionaris yang mengerjakan misi Allah, mestinya dia selesai dengan dirinya sendiri dan fokus untuk mengerjakan pemuritan. Selesai dengan dirinya sendiri dan fokus untuk mengerjakan pemuritan. Saudara-saudara, dalam Markus 9 ayat 30 diceritakan begini. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Kalau saudara rajin membaca Injil, saudara akan menemukan bagaimana Yesus selalu menghindari upaya-upaya yang terkait dengan popularitas dirinya.
melayani kepentingan dirinya, melayani dirinya supaya dikenal, dipuji, dihormati, dan dianggap sebagai pribadi yang populer. Saudara-saudara, dalam bacaan ini juga terjadi. Ketika melewati Galilea, Yesus tidak mau dia diketahui keberadaannya oleh orang lain, dan dikatakan di sini karena ia sedang mengajar murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, apa yang penting yang harus kita kerjakan sebagai gereja yang melakukan misi Allah? Nah, kadang-kadang saudara-saudara, gereja atau orang Kristen yang seharusnya menjadi misionaris gagal menemukan fokus pelayanannya sebagai misionaris Allah ketika gereja tidak mampu memprioritaskan kegiatan pemuritan. Kadang-kadang gereja atau kita misionaris-misionaris Allah seringkali malah ingin diketahui eksistensinya, menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi besar, tetapi kita gagal untuk menyadari bahwa fokus pelayanan gereja pertama-tama juga harus melakukan pemuritan, menjadikan murid. Murid Kristus harus dimuridkan, dan ini yang menjadi prioritas dari misi Allah untuk gereja salah satunya. Nah, saudara-saudara, ini yang kadang-kadang gereja lupa. Kadang-kadang gereja ingin dirinya terkenal, dirinya menjadi besar, dirinya diutamakan, tetapi gereja tidak sadar bahwa gereja harusnya melakukan pemuritan. Seringkali gereja sering melakukan aktivitas untuk memprioritaskan gincu dibanding garam. Gincu itu kelihatan bagus, kelihatan menarik, tetapi itu seakan-akan. Berbeda dengan garam, dia tidak kelihatan tetapi dia berdampak. Nah, aktivitas pemuritan seringkali diabaikan demi sesuatu yang gereja anggap lebih penting, lebih perlu karena dilihat dan dikenal orang. Yesus tidak begitu, saudara-saudara. Dalam ayat 31, dia mengajar murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, kenapa pemuritan itu perlu? Kenapa pemuritan itu perlu? Karena ada murid-murid Kristus yang sebetulnya tidak mengerti sungguh-sungguh Yesus, tidak mengenal benar-benar Yesus, tidak betul-betul mencintai Yesus yang wafat dan bangkit. Orang-orang seperti ini sudah menjadi Kristen belasan tahun, jadi Kristen puluhan tahun, tetapi tidak betul-betul mengerti arti kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Yesus yang wafat dan bangkit adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan atas kehidupan saya, sehingga saya betul-betul mau menjadi hambanya. Dia Tuhan, Tuan, kurios, saya doulos, saya hamba. Hidup saya di sini, saat ini saya baktikan untuk Tuhan saya, untuk Yesus saya. Tetapi Yesus itu juga adalah Juru Selamat atau Mesias yang menyelamatkan saya. Ketika saya mati, saya yakin saya diselamatkan. Saya mendapat anugerah keselamatan. Nah, saudara-saudara, hal yang mendasar ini seringkali tidak betul-betul dihayati, dimengerti oleh orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Itu sebabnya
Misi gereja juga bukan hanya terkait untuk mengajak orang lain mengenal Yesus, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, tapi juga memuridkan orang-orang percaya supaya orang-orang itu tidak seperti murid-murid Yesus yang tidak mengerti Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang wafat dan bangkit, tapi enggan atau segan menanyakan itu kepadanya. Tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Lebih parah lagi kadang-kadang ada orang Kristen yang tidak tahu, tapi sok tahu tentang Yesus, padahal dirinya belum betul-betul belajar menjadi murid yang mengerti dan menjadikan Yesus sebagai guru, Tuhan, dan Juru Selamatnya. Maka dari itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita patut bersyukur karena beberapa waktu belakangan ini gereja kita mau berkomitmen menjadi gereja yang memuridkan jemaat-jemaatnya untuk betul-betul mengenal, menerima, dan mencintai Yesus yang wafat dan bangkit untuk dirinya. Nah, hari ini saudara-saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan kasihi, kalau ada undangan untuk kegiatan-kegiatan pemuritan atau lebih tepat panggilan dari Tuhan untuk saudara-saudara, jangan tolak, jangan berdalih, tetapi terimalah panggilan itu supaya saudara-saudara, supaya saya betul-betul menjadi murid Yesus yang belajar mengenal Dia, mencintai Dia, menerima Dia sebagai guru Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudara-saudara, melakukan misi Allah berarti kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang joy atau bersukacita karena kita mengutamakan Allah, orang lain, baru kita yang ketiga. Joy, sukacita, Jesus first, others second, you atau saya third, ketiga. Nah, saudara-saudara, dari mana prinsip ini? Dari ayat 33, 34, dan 35. Dalam bacaan kita diceritakan seperti ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Saudara-saudara, apa yang dilakukan murid-murid ketika mereka membicarakan, mempertengkarkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling pintar, siapa yang paling penting? Ini adalah gambaran orang-orang Kristen juga. Kadang-kadang ada saja orang-orang yang merasa dirinya itu yang paling penting dalam pelayanan. Tuh kan, kalau itu bisa jalan gara-gara aku. Tuh kan, gara-gara aku tidak diajak, akhirnya nggak terlalu baik. Nggak sebaik kalau aku terlibat. Atau dalam wujud yang berbeda ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang ketika dirinya tidak dihargai, ketika dirinya kurang diapresiasi, saudara-saudara, orang-orang Kristen ini kemudian menjadi sakit hati, marah berhari-hari, dan merasa dirinya itu betul-betul menjadi pribadi yang paling malang. Dia lupa kalau dirinya itu harusnya ketiga. Yang pertama-tama itu Yesus, orang lain, dan you atau I. Joy, Jesus first, other second, you third. Kalau kita mau sukacita di dalam Tuhan, maka kita pertama-tama harus mendahulukan Tuhan, orang lain, kemudian kita. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus mengajarkan itu bukan teori.
dia betul-betul mempraktekannya ketika dia melayani. Saudara-saudara, di dalam bagian Injil, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara tahu bahkan ketika Yesus betul-betul bergumul antara memprioritaskan dirinya dengan kehendak Allah, Yesus kemudian mendahulukan kehendak Allah. Di Taman Getsemani ketika dia bergumul karena secara manusia dia tidak mampu untuk meminum cawan pahit penderitaan, dia kemudian berkata, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Allah pertama. Dan upaya melayani Allah, memprioritaskan Allah itu pertama-tama dilakukan dengan cara mengasihi manusia yang kedua, baru Yesus yang ketiga sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, ini yang penting yang kedua yang perlu kita lakukan kalau kita mau betul-betul menghayati kita adalah misionaris Allah. Pribadi-pribadi yang melakukan misi atau melakukan kehendak atau mengerjakan tujuan atau mengerjakan keinginan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Sebagai misionaris kita harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah, keinginan Allah, misi Allah. Dan itu dilakukan pertama-tama di dalam pelayanan kepada manusia, yang kedua baru kita yang ketiga. Saudara-saudara tidak perlu membayangkan bahwa misi itu ditafsirkan harus pergi ke negeri yang jauh mengkristenkan orang. Kalau bisa seperti itu baik-baik saja. Tapi itu bukan arti misi yang utuh. Saudara bisa mengalami joy dan mengerjakan misi Allah, menjadi misionaris Allah ketika saudara memprioritaskan Allah dalam pekerjaan, dalam bisnis, ketika menjalani hidup berumah tangga, ketika mendidik anak-anak, atau ketika anak-anak saudara melakukan itu untuk orang tua saudara. Kita semua menjadi misionaris ketika kita pertama-tama bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam posisi saya saat ini? Apa yang Tuhan inginkan yang harus aku kerjakan ketika aku dikecewakan oleh Dia? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan ketika aku terbaring sakit? Nah, ketika itu kita tanyakan dan kita mendapatkan kehendak Tuhan, kita memprioritaskan kehendak Tuhan, kita mengerjakan kehendak Tuhan, kita sudah jadi misionaris. Nah, pertanyaan pentingnya, saudara-saudara, gampang atau tidak? Bagaimana caranya? Nah, saudara-saudara, misi yang kita kerjakan itu misi Allah. Dan misi itu sudah tuntas dicapai, dilakukan, dipenuhi oleh Yesus di atas kayu salib dan ketika Dia bangkit dari kematian. Kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya itu terkait erat dengan hidup saya dan hidup saudara. Hidup saya, hidup kita semua. Maksudnya begini. Kalau kita benar-benar sadar Yesus itu mati buatku dan bangkit untuk aku, memberikan hidup yang berkelimpahan untukku, menjamin hidup yang betul-betul utuh, baik di dunia ini maupun nanti ketika aku mati, maka sebetulnya kita sudah mendapat semua, memiliki semua, menerima semua. Kita tidak lagi akan menjadi orang yang terus-menerus egois. Me first, other second, bahkan Jesus third. Bukan begitu. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri karena Allah melakukan misi secara tuntas. Makanya di atas kayu salib ketika Yesus akan wafat, Yesus bilang sudah selesai. Tetelestai. Semua beres.
Mission accomplished. Semua sudah dipenuhi. Dan apa yang dibutuhkan umatku sudah aku berikan ketika aku wafat di atas kayu salib dan waktu aku bangkit. Maka itulah dasar misi yang sesungguhnya. Waktu saya betul-betul menerima karya kematian dan kebangkitan Yesus, saya akan betul-betul bersyukur, betul-betul merasa sudah selesai, dan tidak lagi menjadi pribadi yang egois, melainkan menjadikan Jesus first, others second, dan you atau saya third, yang ketiga. Jadi saudara-saudara, ini bagian kedua yang Tuhan mau katakan ketika kita berkomitmen menjadi misionaris Allah. Tidak perlu mendudukan dirimu sebagai yang paling utama, paling pintar, paling penting, paling berharga. Tidak. Yesus yang utama. Karena ini menjadi misi dia juga. Orang lain yang kedua dan kita yang ketiga. Karena kita sudah lebih dulu mendapat segala sesuatu di dalam Tuhan melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, sebagai misionaris Allah, kita diminta untuk proaktif memperhatikan mereka yang lemah. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, katanya kepada mereka, ayat 35, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. You third, I third, kita yang ketiga, yang terakhir. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa saudara? Anak kecil biasanya kurang dianggap. Anak kecil kadang-kadang kurang diperhatikan. Anak kecil dianggap tidak terlalu penting untuk mendapatkan cinta kasih atau prioritas perhatian. Itu yang terjadi di banyak gereja ketika ada ibadah onsite, lalu ada anak-anak yang ribut, orang kemudian merasa terganggu, orang kemudian merasa kesal. Dan seringkali gereja juga menjadikan gereja sebagai orang dewasa, bukan gereja untuk anak-anak. Padahal baik orang dewasa dan anak-anak sama-sama jemaat Tuhan. Tuhan tidak begitu. Dia yang besar, dia yang terbesar. Dia yang istimewa, dia yang segala-galanya, mengidentikan dirinya dengan anak kecil. Barang siapa menyambut anak kecil ini seperti kata-kata yang tepat begini. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dalam nama Yesus, dia menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut Yesus, dia menyambut Allah Bapa yang mengutus Yesus. Ini istimewa. Saya teringat ketika Yesus mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Yesus katakan orang yang hina itu adalah orang yang teraniaya, orang yang terpenjara, orang yang miskin. Dan ketika orang bingung, kapan aku melihat Tuhan? Kapan aku harus melayani Tuhan? Ya ketika kamu melayani orang-orang yang di penjara, lapar, orang-orang yang dianggap tidak berharga di tengah dunia. Saudara, ini yang dilakukan Ibu Teresa ketika dia melayani di Calcutta, India. Dia betul-betul proaktif mendatangi orang-orang yang papa, orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Dia betul-betul mengasihi orang-orang ini karena dia tahu ketika dia mengasihi orang-orang ini, dia sedang mengasihi Yesus, dia sedang mengasihi Allah.
Saudara, bagian ketiga ini kunci dari misi Kristiani yang sangat-sangat dahsyat dampaknya. Kenapa? Karena perhatian kepada mereka yang lemah dan miskin. Preferential option for the weak or for the poor ini secara eksplisit ada di dalam kekristenan. Kekristenan dianggap sebagai agama cinta kasih karena Tuhannya mengasihi mereka-mereka yang dianggap tidak layak dikasihi. Nah, saudara, ini yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan kepada saya dan kepada saudara-saudara. Siapa di antara, atau lebih tepat ditanyakan begini, siapa dalam hidup saudara yang menurut saudara seringkali terabaikan? Siapa di tengah-tengah keluargamu yang seringkali tidak terlalu diperhatikan? Yang seringkali dikorbankan? Bisa saja itu adalah istrimu yang selalu engkau minta untuk memperhatikan, mengerti, memahami, tetapi bersamaan dengan itu engkau tidak memperhatikan, tidak mengerti, tidak memahami. Atau bisa saja itu suamimu, atau bisa juga itu anakmu, atau bisa jadi itu anak ketigamu. Atau saudara-saudara, bisa saja itu adalah orang yang saudara memang tidak anggap penting untuk saudara perhatikan. Padahal bisa saja di situ Yesus sedang menyamar dalam diri orang yang menurut saudara tidak layak diperhatikan. Nah, saudara-saudara, ketika saudara bisa mengasihi orang-orang seperti ini, bisa jadi saudara sedang mengasihi Kristus yang sedang menyamar, dan bukan bisa jadi, dan saudara sudah melakukan status identitas saudara sebagai misionaris Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini yang terakhir yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara. Lihatlah sekeliling saudara. Cari tahu siapa di antara orang-orang di sekitar saudara, di sekeliling saudara yang selama ini saudara tidak anggap layak untuk saudara kasihi. Maka kasihilah orang ini. Dengan begitu saudara sudah melakukan misi Allah. Menjadi misionaris Allah. Saudara-saudara, untuk menutup khotbah ini, saya hendak menyampaikan suatu hal yang penting untuk kita hayati sebagai misionaris Allah. Saat ini, Yesus tidak ada di tengah-tengah kita. Dia tidak lagi memiliki tubuh jasmani, tangan, mulut, mata, telinga, atau kaki jasmani. Tetapi Yesus memiliki saya dan saudara-saudara. Punya tangan, punya telinga, punya mata, punya mulut, punya kaki. Dalam diri saya dan saudara-saudara sebagai Kristus kecil. Kalau dikatakan kita melakukan misi Allah, kita menjadi misionaris Allah, maka kita harus mengerjakan apa yang dilakukan Kristus. Menjadi tubuh Kristus, menjadi kaki bagi Kristus, tangan bagi Kristus, mata bagi Kristus. Dan hari ini kita diingatkan 3 hal penting. Sama seperti Kristus yang tidak menjadikan dirinya pusat perhatian, melainkan melakukan aktivitas pemuritan, maka itu yang harus gereja kita lakukan juga. Melakukan dan mengerjakan pemuritan. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi misionaris yang joy atau sukacita, maka Jesus first, others second, dan you third. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu mendapat segala-galanya ketika dia mati dan bangkit di atas kayu salib. Dan terakhir, kita harus secara proaktif mengasihi mereka-mereka yang kita anggap tidak layak kita kasihi. Dengan melakukan itu, kita betul-betul menjadi misionaris yang sejati. Mengerjakan misi Allah, dan kita betul-betul menjadi perpanjangan tangan Allah. Amin.
Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Saudari Novena. Tampillah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus
jalan-jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita menyatukan hati, kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur untuk jawaban doa yang Tuhan berikan. Kami datang kembali memohon campur tangan Tuhan untuk bangsa ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang bekerja melalui pemerintah kami. Pimpin terus, mampukan terus pemerintah kami untuk membawa bangsa ini mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati proses vaksinasi agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintah kami agar dapat mengatur sedemikian rupa agar roda ekonomi tetap berputar. Berkati dan tolong masyarakat Indonesia yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Mereka yang kesulitan secara ekonomi, mereka yang terpapar virus SARS-CoV-2, Tuhan tolong kehidupan mereka. Kami juga memohon Engkau memberkati tenaga kesehatan, memberikan mereka sukacita ketika melakukan pelayanan, juga menjauhkan mereka dari paparan virus ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau campur tangan di dalam kehidupan gerejamu, khususnya di GKI Bogor Baru. Pimpin kami terus agar bisa beradaptasi di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami tetap bisa menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat di tengah-tengah situasi yang menuntut kami untuk lincah dan adaptif sebagai gereja. Biarlah kami dapat menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah-tengah pandemi ini. Hanya ketika kami bergantung kepadamu, dipimpin olehmu, kami bisa melakukan itu. Karena itu berikan kerendahan hati untuk majelis jemaat, untuk aktivis, agar betul-betul bersedia dipimpin oleh Kristus sebagai kepala tubuh gereja. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Bapa menjawab doa-doa kami melebihi apa yang kami minta. Yang sakit sudah Tuhan pulihkan, yang sakit dan masih membutuhkan uluran tangan Tuhan, diberikan kekuatan melewati masa-masa sulit, yang bergumul karena kondisi ekonomi atau pergumulan rumah tangga, Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar untuk pergumulan itu. Harapan-harapan kami juga ada beberapa yang sudah Tuhan jawab dan dengarkan. Tuhan juga menolong anggota jemaat atau simpatisan yang berduka cita, sehingga mereka mengalami penghiburan ketika Tuhan memanggil anggota keluarga mereka. Bapa yang baik, kami masih punya pergumulan dan harapan. Satu demi satu kami bawa ke dalam tangan-Mu. Karena keterbatasan kata-kata kami tidak bisa menyampaikan itu. Dalam keheningan kudus di hari perhentian yang kudus saat ini, kami membawa semua kepada Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang Maha mengasihi dan mengetahui kebutuhan kami akan menjawab semua seturut dengan rencana dan kasih-Mu yang sempurna. Kami juga memohon agar Tuhan memberikan jawaban untuk kami yang betul-betul berharap agar pergumulan kami yang belum mendapatkan jawaban menurut kami, Tuhan dengarkan. Berikan tanda dan kasih-Mu bukan untuk memenuhi ego kami, tapi supaya kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, mengasihi, dan perkasa, sehingga kami akan selalu mempercayakan hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami buat berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, inilah rangkaian syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sungguh besar. Maka sudah selayaknya kita mengucap syukur atas pemberian tersebut. Mari kita bersyukur kepada Allah melalui persembahan yang didasari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara, dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke bendahara Majelis Jemaat GKI Bogor Baru, atau ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor account 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru, atau melalui kris dengan memindai barcode kris GKI Bogor Baru yang tertera di layar atau warta jemaat melalui HP, kemudian menuliskan nilai persembahan dan dapat dilakukan dengan GoPay, OVO, dan lainnya. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 3, 8, dan 9, Tuhan Pencipta Semesta. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh baik dan sungguh mengasihi kami, puji syukur kehadirat-Mu, karena kami senantiasa Tuhan berkati dan Tuhan sambut untuk menjadi pengikut-Mu. Ajar kepada kami untuk dapat menyambut saudara-saudara kami yang dalam kesulitan, kekurangan, kesepian, dan tersisih. Sebagai wujud untuk menolong saudara kami yang kurang beruntung ini, kami telah mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada Tuhan juga. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, dan kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga semakin banyak orang yang terus merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, ibadah kita akan selesai sebentar lagi, dan itu berarti kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan dalam ibadah ini. Marilah kita menjadi misionaris Allah
yang mampu untuk mengasihi sesama manusia, khususnya mereka yang lemah dan menderita. Kita sadar panggilan itu tidak mudah. Kita perlu kedisiplinan, kerelaan, kerendahan hati, ketaatan untuk tunduk pada kehendak Allah. Iblis musuh kita akan terus menggoda kita sehingga kita dipaksa, digoda, dibujuk untuk gagal melakukan kehendaknya. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Mari kita nyatakan komitmen kita untuk berserah kepada Allah dan melawan godaan iblis. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.